Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, kembali lagi kita di ruang belajar. Di channel ini kita akan mempelajari materi kelas 9 untuk PPAI untuk hari ini, yaitu tentang hukum bacaan mad ya. Pelajarinya tidak masalah ya. Siapa tahu ada yang lupa ataupun ada yang mungkin belum pernah belajar, kita mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahannya dari video ini dan juga bisa memperluas wawasan kita. Yang pertama, apa sih itu mad? Nah, mungkin kita sering mendengar ya. Bahkan kadang-kadang kita suka salah menyebut ya. Mad ini disebut mad ini gitu ya. Mad secara bahasa mempunyai pengertian tambahan atau panjang ya. Jadi mad itu tambahan atau panjang. Tapi menurut istilah ilmu tajwid, mad merupakan arti memanjangkan suara ketika harokat huruf tersebut bertemu dengan huruf mad. Nah, jadi memanjangkan makhraj atau bunyi suatu huruf dengan ketentuan tertentu dalam pengucapan bahasa Arab ya, atau lebih tepatnya dalam Al-Qur'an. Adapun huruf mad terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Ya, alif, waw, dan ya. Jadi huruf mad ada 3, alif, waw, dan ya. Inti dari bacaan panjang dalam Al-Quran, inti dari bacaan mad jenisnya apapun tidak akan jauh dari 3 huruf ini, alif, waw, dan ya. Ya. Atau istilahnya al-alifus sakinatul maftu'u ma qablaha wal ya'us sakinatul maksuru ma qablaha wal wawus sakinatul madmumu ma qablaha. Alif sukun setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, dan waw sukun setelah dhammah ya. Jadi a, i, u, a, nu, hi, ha itu sama ya. Jadi alif sukun setelah fathah, waw sukun setelah dhammah, ya sukun setelah fathah. Ya, yang pertama ada mad tabi'i atau mad asli. Nah, mad asli atau mad tabi'i adalah apabila alif terletak setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, waw sukun setelah dhammah. Ini yang barusan dijelaskan ya. Cara membacanya harus panjang, yaitu 2 harokat atau 1 alif. Contohnya maliki. Maliki yaumiddin. Nah, maliki ini 2 harokat karena mad tabi'i atau mad asli. Ar-Rahimi. Ya, kalau tidak diwakafkan itu mad tabi'i Ar-Rahimi. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki. Nah, itu mad tabi'i ya. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki. Maliki yaumiddini. Nah, yaumiddini iyyaka. Itu juga sama mad asli atau mad tabi'i. Kemudian muflihuna. Nah, itu juga sama mad tabi'i. Selanjutnya, mad itu adalah mad far'i. Jadi mad itu dibagi 2 bagian, ada mad asli, ada mad far'i. Asli itu atau tabi'i ya, asal. Kalau far'i itu adalah cabang atau bagian. Jadi ada beberapa bagian dari mad far'i. Ada yang mengatakan 13, ada yang 12, ada 14. Itu terserah ya, sama saja semuanya. Mad far'i adalah semua mad selain mad tabi'i. Karena bersumber dari mad tabi'i, maka disebut mad far'i. Panjang mad far'i itu mencapai 6 harokat. Mad far'i ini juga terbagi dalam 14 macam. Nah, yang akan dibahas di sini ada 14 macam. Yang mana panjangnya itu nanti bermacam-macam. Yang pertama yang disebut dengan mad wajib muttasil, yaitu mad wajib adalah mad tabi'i atau mad asli, namun setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Nah, kalau mad tabi'i itu tidak ada huruf tambahan, tapi kalau mad wajib muttasil adalah mad tabi'i yang diikuti oleh huruf hamzah dalam satu kata. Nah, dibacanya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, hunafa'a.
as-samai sawa'un 'alaihim wallahu min waraihim muhit. Waraihim muhit. Khunafa'a itu sama ya, mad wajib. As-samai sawa'un 'alaihim, mad wajib muttasil ya. Muttasil itu artinya tersambung, jadi dalam satu kata. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu sama ya, mad tabi'i yang diikuti dengan huruf hamzah ya. Tetapi berbeda kata atau terpisah katanya. Kalau tadi mad wajib muttasil hamzahnya dalam satu kata, kalau mad jaiz munfasil terpisah. Hamzahnya dalam kata lain, ya terpisah. Cara membacanya 2 sampai 6 harokat. Ini boleh tergantung ya membacanya mau hadar, mau tartil, atau mau seperti apa ya. Kalau bacanya cepat berarti lebih singkat. Kalau bacanya lambat, tartil kayak yang tilawah Quran itu berarti bisa sampai 6 harokat. Contoh, tubuh tuh. Bu itu mad tabi'i atau mad asli, wawu sukun setelah dhammah, tapi setelahnya ada hamzah. Ila. Tuh, ada hamzah pada kata ila. Maka dibacanya mad jaiz munfasil. Boleh 2 harokat. Tubu ilallah. Tubu ilallah. Boleh 4 harokat. Tubu ilallah. Boleh 6 harokat. Tubu ilallah. Nah, jadi bermacam-macam ya. Kalla idza atau bima unzila idza arada syai'an idza arada syai'an. Nah, itu sama aja ya, mad jaiz munfasil. Oke, yang selanjutnya adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah mad tabi'i pada akhir kata atau di ujung kalimat. Nah, yang mana mad arid lisukun disebut mad arid lisukun apabila dibacanya diwaqafkan atau diberhentikan. Jadi ini adalah mad tabi'i hanya saja di akhir kata. Bila dibacanya diwaqafkan maka disebut mad arid lisukun. Kalau tidak diwaqafkan tetap mad tabi'i. Contoh, ta'budun. Kalau dibacanya ta'buduna itu mad tabi'i. Kalau diwaqafkan ta'budun itu mad arid lisukun. Hukum bacanya 2 sampai 6 harokat. Jadi tergantung metode bacanya. Atau nasta'in. Kalau di wasal nasta'inu dinas siratal mustaqim. Nasta'innya di sana kalau di wasal tetap mad tabi'i atau mad asli. Kalau diwaqafkan baru menjadi mad arid lisukun. Ini di akhir kata ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, mad arid lisukun. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sama ya, mad arid lisukun. Tapi kalau misalkan bacanya di wasal, tetap hukum bacanya adalah mad asli atau mad tabi'i. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang tadi alamina ar-rahimi itu tetap mad tabi'i karena bacanya di wasal ya. Selanjutnya mad far'i yang keempat adalah mad badal. Nah, mad badal adalah tetap sama, yaitu mad tabi'i, hanya saja huruf yang dikenai madnya adalah hamzah. Jadi tidak hanya ya, kadangkala kita itu salah persepsi ya. Mad badal itu adalah ketika ada
hamzah qat'i atau yang terlihat seperti alif diberi harokat berdiri, fathah berdiri, itu disebutnya mad badal. Padahal tidak seperti itu. Semua hamzah yang dikenai hukum bacaan mad, mau itu oleh alif, mau itu oleh wawu, mau itu oleh iya, hukum bacaannya tetap mad badal. Panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya nih, mungkin yang kita tahu hanya amanu atau adama. Nah, itu saja ya, karena a. Tapi itu salah ya, karena mad badal itu bisa huruf madnya itu bisa iya, bisa wawu. Contoh, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ula, di sana adalah mad badal, bukan mad asli atau mad tabi'i. Jadi jangan sampai salah ya. Mad badal adalah setiap hamzah yang dikenai bacaan mad. Mau itu fathah, mau itu kasroh, mau itu dhammah, mau alif, mau iya, mau wawu, huruf madnya tetap disebut mad badal, asalkan yang dikenai madnya adalah hamzah qat'i. Contoh, amanu, a-nya mad badal. Utul kitab, u-nya mad badal. Imanan, i-nya mad badal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, mad badal. Jadi bukan hanya a saja, tapi i dan u juga mad badal ya. Selanjutnya ada hukum bacaan mad iwad. Mad iwad adalah mad iwad juga tetap ya mad tabi'i atau mad asli, hanya saja adanya pada bacaan fathatain atau fathah tanwin. Disebut mad tabi'i apabila dibaca berhenti atau diwakofkan. Bacaannya 2 harokat atau 1 alif. Contoh, malalu bada. Nah, lan dan la, da, kalau diwakafkan jadi mad iwad. Malalu bada, da, itu mad iwad kalau diwakafkan. Wa qala shawaba, itu mad badal kalau diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan, bacaannya bukan mad badal ya, bahkan bukan mad ya, tergantung. Malalu bada, lal, kalau diberhentikan mala, itu mad iwad. Tapi kalau dibaca langsung malal, tanwin menghadapi lam, itu adalah idgham bila gunnah atau idgham tam atau idgham kamil. Malalu bada, nah itu juga sama ya, mad iwad. Itu hukum bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Nah, ini yang harus kita pahami, yang kadang-kala kita salah karena mad lazim itu ada banyak jenisnya. Kita lewati dulu lazimnya, kita pahami dulu mutsaqqal dan kilminya. Kalau mutsaqqal artinya berat, kalau mukhaffaf artinya ringan. Kalau kilmi artinya kata, kalau harfi artinya huruf. Jadi nanti ada mukhaffaf, ada harfi, ada mutsaqqal. Jadi istilahnya ada mutsaqqal, ada mukhaffaf, ada kilmi, ada harfi. Jadi kalau mutsaqqal berarti dibacanya berat, kilmi artinya kata. Kalau mukhaffaf dibacanya ringan, harfi artinya huruf ya. Mutsaqqal, kilmi berarti berat dalam satu kata. 6 harokat, ini pengertiannya bisa dibaca. Contoh, nah, waladdallin. Nah, ini dalam mutsaqqal, berat. Dallin. Kilmi, katanya kata dallin, itu katanya. Mutsaqqal dibacanya berat. Mildabbatin, as-sakhah. Fa'idha ja'atis sakhah. Nah, dalam surah Abasa ya, kalau tidak salah. Fa'idha ja'atis sakhah. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ditahan dulu, dipanjangkan dulu, baru ditekan. Dallin. Ya, jadi di sini ada beberapa mad ya. Mad lazim mutsaqqal kilmi, lin mad disukun. Jadi sekali lagi, mutsaqqal berat, mukhaffaf ringan, kilmi kata, harfi huruf.
Berikutnya ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang tadi mutsaqal kilmi, yang sekarang mukhaffaf kilmi. Mukhaffaf itu ringan, kilmi itu kata. Kalau tadi mutsaqal berat. Ya, ini lebih ringan bacaannya. Ini pengertiannya bisa dibaca. Nah, al-ana, al-ana, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana, al-ana. Itu mukhaffaf kilmi. Jadi tidak ada syiddah, ya hanya ada penekanan saja. Karena di sana mad badal bertemu dengan huruf yang disukun. Al-ana, al-ana. 8, bagian dari mad fari adalah mad lazim harfi musyba. Nah, harfi musyba atau mutsaqal harfi ya. Jadi harfi musyba sama dengan mutsaqal harfi. Yaitu mad yang terdapat pada permulaan surah dalam Al-Quran, yang mana ada 8 huruf, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Dibacanya sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Contoh, shad, shad, ha, qaf, ha, qaf. Ini dibacanya, atau ain, ya. Ain, sin, qaf, shad. Ya, sama aja ya. Ini mad lazim harfi musyba dalam awal surah dalam Al-Quran ya. Harfi huruf musyba ibrat. Kemudian ada mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf harfi. Hurufnya ada 5, ha, ya, ta, ha, ra. Ya, ini juga sama di awal Al-Quran. Contoh, nun wal qalami wa ma yasturun, atau yasin, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ha, mim. Kemudian yang 10 ada mad layin atau mad lin. Nah, layin atau lembut artinya ya, mad lin, lembut. Ini adalah ketika fathah menghadapi ya sukun atau ya mati dan wawu sukun atau wawu mati. Jadi fathah bertemu ya atau bertemu wawu. Kalau biasanya fathah bertemu dengan alif, ini bertemu ya dan wawu. Sama-sama huruf mad. Tetapi dibaca mad itu hanya apabila diwakofkan saja. Kalau tidak diwakofkan, hukum bacaannya hanya lin saja, bukan mad lin. Contoh, hadzal bait. Kalau dibacanya hadzal bait, maka adalah mad lin. Hadzal bait. Nah, maka mad lin 2-6 harokat. Tapi kalau misalkan tidak diwakafkan, tidak dibaca berhenti, maka hukum bacaannya lin saja, bukan mad lin. Hadzal baiti. Nah, baiti tidak dipanjangkan, baiti. Nah. Atau min khauf, min khauf, min khauf dipanjangkan kalau diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan, hukum bacaannya lin, tidak dipanjangkan, bukan mad lin. Min khaufin li'ilafi Quraisy. Tuh. Fi Quraisy, li'ilafi Quraisy. Tuh. Kalau diwakafkan maka madlin. Kalau tidak diwakafkan lin saja, tidak dibaca panjang. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Was-sayf. Kalau tidak diwakafkan, was-sayfi falyabudu rabb hadzal bait.
Kalau tidak diwakafkan bukan mad lin tapi lin. Hadzal baiti فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Nah, banyak ya contohnya dalam surah-surah pendek dalam Al-Qur'an. 11 adalah hukum bacaan mad silah tawilah atau hukum bacaan yang terdapat pada hak dhamir. Hanya saja mad silah tawilah dibaca lebih panjang dikarenakan setelah hak dhamir itu menghadapi hamzah qat'i ya yang berharokat. Contoh, malahu akhlada, malahu akhlada. Setelah hu ada hamzah. Hamzah qat'i itu bukan alif ya, hamzah. Kemudian indahu illa tuh 2 sampai 5 harokat bacaannya. Wa annahu ilaih tuh. Dengan syarat huruf sebelum hak dhamir tidak boleh sukun. Kalau huruf sebelum hak dhamir disukun, maka tidak boleh dibaca panjang hak dhamirnya. Contoh, ilaihi. Nah, itu tidak boleh ya. Fihi, itu tidak boleh dibaca panjang. Dan bukan huruf mad silah tawilah. Ada mad silah qasirah. Mad silah qasirah dan mad silah tawilah masih mirip-mirip ya. Kalau mad silah qasirah, hak dhamir saja. Sebelumnya itu harus berharokat hurufnya. Dan setelahnya itu tidak ada hamzah. Kalau mad silah tawilah tadi ada hamzah setelahnya. Contoh, la ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu, 2 harokat saja. Innahu kana, syaratnya sama, sebelum hak dhamir harus memiliki harokat hurufnya, tidak boleh disukun. Kalau disukun tidak boleh dipanjangkan. Ilaihi, alaihi, fihi. Nah, hi-nya harus dibaca pendek dan bukan hukum bacaan mad silah maupun qasirah maupun tawilah. Ada hukum bacaan mad farqi. Mad farqi. Hukum bacaan mad farqi adalah salah satu hukum mad yang terjadi dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasydid. Kalau tadi ada mad badal dengan huruf yang disukun adalah mad mukhaffaf harfi ya. Kalau ini dengan yang bertasydid disebut mad farqi karena beda ya, dalam Al-Qur'an juga jumlahnya hanya sedikit. Contoh, Kul Allah, A-nya mad badal, menghadapi lam yang disyiddah. Kul Allahu adzina lakum, atau Kul az-zakarain, Kul az-zakarain, Kul Allahu adzina lakum. Dan ini jumlahnya hanya sedikit ya dalam Al-Qur'an. Mad farqi, beda ya. Berikutnya ada hukum bacaan mad tamkin. Mad tamkin itu sama saja ya, mad tabi'i, hanya saja ya yang huruf pertama adalah ya yang bersyiddah. Contoh, panjangnya hanya 2 harokat. Contoh, minan nabiyyin fil ummiyin. Tuh, jadi ya menghadapi ya. Ya yang bersyiddah menghadapi ya sukun. Minan nabiyyin fil ummiyin. Jadi ini mirip mad tabi'i ya. Hanya saja ya menghadapi ya. Dan hukum memanjangkannya sama 2 harokat dengan mad tabi'i. Kali ini mudah-mudahan pembahasannya bisa difahami untuk Anda semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk update video-video terbaru, video pembelajaran terbaru dari channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semuanya untuk lebih bermanfaat lagi buat saudara yang belum tahu ataupun rekan-rekan semua yang belum tahu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.